Ya udah yuk, kita pesugihan aja di situ ngomongin. Udah gitu dari dalam air muncul makhluk mengerikan. Udah gitu tanda berhasil ritualnya itu di bawah kasur itu ada uang. Nah itulah yang bikin uas saya itu jadi mendadak kaya. Punya peternakan, buka peternakan, terus bisa bayar hutang, punya mobil, bangun rumah. Pokoknya jadi orang terkaya di desa itu. Astagfirullahaladzim teteh, eta tingali kaluhur, teteh keranda itu terbang, seluruh warga lihat, terus tiba-tiba si keranda itu ngarahin ke arah masjid, terus nggak ada, hilang. Warga pasti tahu nih wajahnya Teh Upi nih ya. Iya. Udah tahu ini keluarganya Ua ya. Iya. Kira-kira mau menyampaikan apa ke para warga? Saya juga ngerasa sakit banget gitu kan, keluarga saya meninggal semua gitu. Saya sayang apalagi sama AA saya bener-bener sayang banget gitu sama anaknya Ua gitu, karena dia berapa kali nolongin saya gitu. Saya minta maaf kalau Mohon dimaafkan ya. ya mohon dimaafin kalau waktu itu bikin geger sampai nggak ada yang berani keluar, sampai nggak ada yang berani jualan gitu. Saya bener-bener minta maaf banget, keluarga saya minta maaf gitu. Tolong didoain aja almarhumah biar tenang di sana gitu. Terus jangan ada yang pengen kaya instan, karena nggak ada semua yang gratis gitu. Termasuk kalau kita nyembah ke jin itu nggak ada yang gratis gitu. Jeratan hutang membuat orang berjalan di luar nalar, membuat jebakan agar peminjam tak bisa membayar. Hingga dalam putus asa, dipilihlah jalan penuh dosa dengan memanggil lampor yang dapat memberi harta. Sosok keranda terbang yang mengikat janji hitam dengan perjanjian gaib pemberi uang yang kelam. Kini, satu persatu keluarga diambil sebagai upeti dari ritual pesugihan yang dijalankan kerabat Teh Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga sobat Malam Mencekam yang setia menantikan tayangan dari Malam Mencekam ya. Hari ini malam yang istimewa, ada seorang narasumber punya kisah yang sangat menarik di tahun 2022. Namanya Teh Upi. Iya. Halo Teh Upi. Halo Mang E. Apa kabar? Sehat ya? Baik. Tampaknya semangat nih. Semangat dong. Pasti ceritanya juga keren ya. Iya. Ini pesugihan atau apa ya disebutnya? Tapi uanya melakukan kekayaan gitu ya, mencari kekayaan dengan cara cepat. Kekayaan dengan cara cepat. Ua ini uanya. Iya. Dan sampai ada keranda terbang katanya. Iya, keranda terbang. Ngeri ya. Melihat itu. Ngeliat dong. Gimana perasaan bisa? Takut sampai sekarang masih kebayang-bayang. Itu kerandanya warna hijau, ditutup hijau atau gimana Kerandanya bentuknya? warna hijau, ditutup kain hijau, dan di atasnya itu ada makhluk yang megang keranda gitu. Ada tulisan La ilaha illallah gitu? Ada. Ada? Oh, luar biasa ya. Nah sobat, ini serem kan kisahnya, jadi jangan kemana-mana, tonton sampai habis ya. Teh Upi apa kegiatan sekarang? Kerja. Masih kerja? Masih. Oke, mudah-mudahan lancar ya kerjanya ya. Amin. Baik, kita akan bersama 1 jam ke depan. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Teh Upi. Begini Mang E ceritanya di tahun 2022. Jadi waktu itu saya pulang kuliah itu sekitar pukul 11 siang. Terus tiba-tiba HP itu bunyi terus, HP mama saya. Kebetulan waktu itu kan mama saya memang posisinya kerja, tapi itu kan hari cuti bersama, jadi
HP-nya ketinggalan di rumah gitu. Terus gitu HP-nya bunyi terus dan akhirnya itu siapa ya itu yang nelpon gitu. Saya lihat ternyata nenek saya. Saya angkat lah. Halo, aku Mami. Saya bilang, iya ini ibu kemana ya? Diteleponin gak diangkat-angkat. Iya meren HP-nya ketinggalan, kenapa Mi? Jeda nenek saya nangis di situ. Segukan, ya Allah Neng, eta si Uwa meninggal cenah. Uwa Hamdan meninggal? Iya meninggal, iraha, kata aku tuh bilang gitu kan. Barusan katanya tuh di rumah sakit, buru Neng kesini sama ibu. Iya Mi, iya nanti Neng bilang dulu ke ibu ya. Di situ tutup teleponnya. Saya di situ diem, ngerasa kaget banget. Kok Uwasnya tiba-tiba meninggal? Dari umur juga ya belum tua lah gitu untuk umur, dan saya juga nggak tahu Uwasnya itu sakit apa karena sebelumnya ya sehat walafiat. Terakhir ketemu saya itu waktu lebaran di tahun 2021. Oh iya Mang Ei, Waham dan ini namanya udah saya samarkan ya. Saya tuh di situ diem, terus nggak lama suara motor datang kan, ternyata mama saya. Kenapa kamu diem aja? Mama saya datang. Ibu, Wah meninggal. Wah siapa yang meninggal? Di situ mama saya jatuhin kresek. Waham dan Bu Ayu kita ke Ciamis. Innalillahi. Ya Allah kenapa? Terus mama saya di situ diem. Terus aku bilang, hayu Bu, hayu ke Ciamis. Kata aku gitu. Iya bentar ya ibu izin dulu. Kan kebetulan mama aku kerja. Di situ mama aku diem sambil megang HP-nya. Nelfon ke atasannya. Mau izin gitu pulang kampung. Tapi ya qadarullah kan gak diizinin ya waktu itu. Katanya mau ada meeting dari atasan, mau ada SM juga. Terus akhirnya ya selang itu mama saya baru bisa pulang itu di hari ketiga. Di hari tahlil ketiga mama saya baru dapat cuti waktu itu. Pada saat itu aku dan mama aku itu berangkat ke Ciamis. Kita bawa mobil. Nah udah gitu kita berangkat ke Ciamis dari Cirebon. Kita sampailah di sana itu sore sekitar pukul 2:30. Kita baru sampai di Ciamis itu sore 2:30. Nah di situ saya tuh langsung menuju ke rumah Wahamdan kan. Loh kok nggak ada yang ngaji? Kan biasanya sebelum tahlilan itu kalau budaya kampung itu kan masih pada ngaji gitu. Pokoknya kalau misalnya ada orang meninggal itu kita gimana caranya rumah itu nggak sepi gitu. Benar-benar dilantunin ayat-ayat suci seperti itu. Kok nggak ada yang ngaji? Saya di situ diem aja. Bude kemana? Itu di kamar nggak keluar katanya gitu kan. Saya ngetok kamarnya. Assalamualaikum Bude ini Neng. Saya bilang kayak gini, Neng Upi Bude. Gak dibuka-buka gitu. Terus kata anaknya yang pertama, udah biarin aja sih mamah mah di kamar, emang gak mau keluar. Teteh yang sabar ya, saya bilang gitu kan ke anaknya yang pertama, anaknya Uwa yang pertama. Ya Neng makasih, sok makan dulu. Kok ini gak ada yang ngaji ya Teh? Saya bilang gitu. Belum, nanti abis maghrib mungkin. Saya manggil Bude ini karena Bude ini kan aslinya itu orang Jawa gitu. Tapi memang dia itu semenjak nikah sama Uwa saya itu jadi di kampung itu di Sunda itu lama. Jadi kadang suka ngomong Sunda, tapi kita sekeluarga itu manggilnya Bude karena udah biasa keluarganya Bude itu manggilnya seperti itu. Di situ saya udah mulai diem tuh. Aneh banget ya ini rumah gitu. Saya ngambil makan ke dapur. Terus saya ngerasa kayak takut gitu di dapurnya tuh, saya ngerasa kayak auranya tuh menakutkan gitu. Dari awal saya masuk rumah, saya nginjekin rumah Uwa saya tuh kayak yang ini rumah ada yang aneh loh. Saya di situ cepet-cepet aja ngambil makan gitu. Terus saya balik lagi ke ruang tamu. Saya bilang, Bu, bilang ke mama saya, Bu, kok aneh ya rumahnya? Shh, gak boleh gitu. Kata mama saya gitu. Tapi mama saya ngomong gak boleh gitu sambil diem, sambil mikir gitu. Terus mama saya nanyalah ke bibi saya, iya sakit naonnya kok tiba-tiba pisan? Iya katanya berobat udah ke alternatif kemana-mana, cuma ya gak ketolong. Kalau dari dokternya mah serangan jantung. Masa serangan jantung masih muda? Kata mama saya gitu. Ya namanya juga takdir atau teteh. Mama saya di situ diem aja, kayak mama saya mikir
ini kenapa ya gitu, kenapa ya, semua bertanya-tanya seperti itu. Bahkan saya juga ada nanya dari ponakan saya yang dari Karawang itu, kenapa ya teh, kata aku teh bilang gitu kan, udah sabar aja katanya tuh, ini mah cobaan. Dan teteh juga nggak nanya-nanya sih sakitnya mah apa gitu. Nggak lama maghrib, terus yang tahlil pada datang semua warga. Terus udah gitu pada datang tahlilan, ngaji. Selesainya itu abis isya. Abis isya itu selesai, emang rada lama di situ. Udah kayak gitu, kita kan abis isya tuh yang tahlil udah pada pulang, kita kan ngobrol-ngobrol tuh di teras rumah Waham, dan itu kita ngobrol-ngobrol. Aku masih bertanya-tanya di situ, teh kunaon ya ieu teh imah teh asa kareung gitu. Kareung itu bahasa Indonesianya mah mencekam gitu, angker gitu, suasananya beda. Iya teteh juga nggak betah, dan teteh juga nggak mau tidur di sini tuh, cuma ada dipaksa ku si mama cenah. Yuk atuh kita nggak tidur di sini aja, yuk tidur di rumah Mih. Nggak, jangan di sini aja lagi berduka katanya gitu kan. Ya udahlah, kita ngobrol-ngobrol tuh di depan sambil lihat-lihat, scroll sosmed, terus kita ada ngobrol-ngobrol tentang kenapa Ua bisa meninggal gitu. Dan memang setiap saya nanya ke saudara saya itu pasti jawabnya nggak tahu, sabar, cobaan gitu terus. Tapi saya tetap mau tahu gitu, kok bisa gitu meninggal tiba-tiba. Kunaonnya teh bisa meninggal kieu, terus peternakan kumaha. Saya bilang itu karena kan Ua saya ini punya peternakan ayam ya, ayam petelur. Nggak tahu katanya tuh, paling ge ku anakna. Oh gitu kata aku teh gitu kan. Nah udah gitu sekitar pukul 10 malam itu tiba-tiba ponakan saya yang perempuan sekitar umur SMP lah, dia tiba-tiba teriak, astagfirullahaladzim teteh eta tingali kaluhur teteh. Kita semua refleks dong ngeliat ke atas. Saya kaget banget, itu bener-bener keranda itu terbang nguriling mengelilingi rumah-rumah, terus di atasnya saya lihat ada makhluk kayak gini megang kerandanya. Itu saya merinding langsung, astagfirullah apalagi teh ini. Makhluknya seperti apa teh? Kukunya panjang, terus kayak bayangan hitam, pokoknya kukunya panjang, tangannya panjang. Saya nggak ngelihat saya nggak berani ngelihat kayak mukanya gitu. Saya cuma lihat badannya aja. Satu makhluknya. Sampai merinding. Oh, saya masih ingat itu. Terus astagfirullahaladzim kata saya tuh, apa itu ibu lihat ya Allah, apa itu. Saya tuh ke mama saya goyang-goyangin kakinya karena kan kita lagi bareng-bareng duduk ya di teras. Mama saya cuma diem ngelihat ke atas, nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak lama warga tuh pada kumpul karena kita teriak-teriak di situ, dan memang itu kampung tuh udah sepi banget, dan warga kumpul lihat ke atas. Astagfirullah, naon eta ya Allah, naon ieu bisa kieu, kejadian aneh ieu. Ada suaranya? Nggak ada, cuma muter-muter aja gitu kayak angin kenceng. Pokoknya kayak kayak mendadak angin. Tadinya kan nggak ada angin ya, terus tiba-tiba angin kenceng. Terus si keranda tuh terbang di rumah-rumah warga. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa kayak ngalihin pandangan dari atas. Nggak tahu kenapa saya pengen ngelihat ke atas, padahal saya bener-bener takut tuh waktu itu, kayak ya Allah apa ini, saya tuh mau merem aja nggak bisa, bener-bener kayak yang cuma ngelihat gitu, nggak bisa merem. Terus sekitar 30 menit muter-muter di genteng-genteng rumah warga. Saya kan bener-bener takutnya dia tiba-tiba jatuh kan ke bawah, tapi alhamdulillah sih enggak. Berarti hampir seluruh warga lihat dong ya? Seluruh warga lihat, terus tiba-tiba si keranda itu ngarahin ke arah masjid, terus nggak ada, hilang. Tapi waktu hilangnya juga saya masih tetap melongo gitu, sampai ditepuk lah sama mama saya. Mau ikut nggak? Mama saya cuma ngomong gitu. Kemana? Kata aku teh bilang gitu kan.
hayu kita ke masjid bareng-bareng, kata mama aku bilang gitu. Akhirnya sama paman aku, semua keluarga ke masjid. Tapi pas kita mau ke masjid itu kan lewatin warga-warga yang masih ngeliat kan. Mereka pada bisik-bisik, naon sih perasaan aya nu mau teh kieu-kieu pisan, pasti pesugihan. Akhirnya kita semua sekeluarga lah ke masjid, tapi kita nggak hirauin omongan warga itu, kita cuma punten gitu. Kita sekeluarga ke masjid, akhirnya kita ke masjid, ketemulah sama marbotnya itu. Masih muda ya waktu itu, punten hoyong ningal keranda anya teu nya. Ningali teu gitu, ngeliat nggak tadi ada keranda terbang. Aduh hampura saya nggak lihat, saya lagi ngaos di dalam katanya gitu kan, lagi ngaji di dalam. Nggak lihat ada keranda terbang, enggak katanya tuh gitu. Akhirnya dibukain lah si keranda itu, tempat nyimpen keranda, dan memang ada. Itu kerandanya nggak ditutupin kain ya Mang ya, itu benar-benar polos gitu. Padahal waktu saya lihat itu, waktu keranda yang muter-muter dia ada ketutup kain ijo. Tapi memang kainnya tuh kan harusnya muter-muter tuh kainnya ngebuka ya, tapi itu bener-bener nutup aja gitu, kayak seolah-olah di dalamnya ada orangnya gitu. Ini kayak di film ya, yang Iya. lampor itu. Iya. Sama seperti itu. Kalau di film kan waktu saya ngelihat itu kan si kerandanya masuk ya ke rumah-rumah warga kan gitu, terus memang hantunya bener-bener keluar gitu, terus dalamnya ada isinya, ngambil yang orang-orang dimasukin ke keranda itu. Nah kalau ini beneran ya cuma keranda aja, dan kita tuh warga semua itu kita nggak lihat isinya karena memang si keranda itu ketutup kain hijau, ketutup, nggak ada kebuka sama sekali. Padahal itu bener-bener di atasnya ada makhluk seperti ini. Makanya saya takutnya itu kerandanya jatuh kan, tapi memang enggak sama sekali. Pas dibuka sama marbotnya, kerandanya ada tapi kainnya nggak ada. Jadi kainnya nggak ada dan memang cuma keranda aja, nggak ada isinya. Kita di situ lah agak lega gitu ya, agak sedikit lega gitu. Alhamdulillah ada. Soalnya yang kita takutin itu memang kebetulan si saya doang yang baru meninggal waktu itu, baru 3 hari meninggal. Jadi memang nggak ada warga lain yang meninggal. Jadi ya kita langsung tertuju sama keluarga kita dong. Ada apa ini? Kok biasanya nggak ada kejadian seperti ini? Kok ada gitu? Kita tuh lihat-lihat dalamnya ada nggak saya gitu kan, takutnya ada dalam keranda itu. Ternyata alhamdulillahnya nggak ada. Dan pada saat itu marbotnya cuma bilang kayak gini, puntennya keluarga Nak Hamdan, ini tuh kayaknya ada hutang yang harus dibayar. Karena saya beberapa kali juga ngelihat itu sering ke belakang masjid. Tapi ketika ditegur itu bilangnya ini mau ngambil air, di rumah nggak ada air. Karena memang sih posisi tempat nyimpen keranda itu belakangnya itu sumur gitu. Tempat biasa warga kalau memang nggak ada air itu ngambil air dari situ. Cuma kan kita sebagai keluarga kan logika gitu loh, saya ini orang berada gitu, bahkan paling berada di kampung pada saat itu. Jadi agak nggak masuk akal kalau ngambil air gitu, padahal di rumahnya kan ada water heater segala, jet pump gitu kan. Dan itu di situ kita diem, cuma marbotnya bilang waktu saya mandiin saya ngerasa jenazahnya aneh. Pertama ngeluarin agak bau. Kedua kata marbotnya, punten ieu mah gitu, punten pisan ieu mah berat ke sebelah kanan waktu digotong di keranda itu. Cuma keluarga kita cuma diem, cuma ngomong kudu kumahannya gitu. Coba atuh dipilarian, maksudnya dicariin benang merahnya gitu. Keluarga kita bilang, paman saya terutama yang juru bicaranya itu, iya nanti ditelusuri gitu. Bisi nggak tenang jenazah, kata marbot itu. Nya nuhun ya hampura ngeganggu malam-malam gitu. Akhirnya kita sekeluarga pulanglah ke rumah. Pulang ke rumah saya di situ masih bertanya-tanya, kenapa ya gitu, ada apa ya gitu. Pertama meninggalnya tiba-tiba, kedua tiba-tiba ada keranda, ketiga fakta baru lagi kalau ternyata saya tuh sering ke masjid bilangnya ngambil air. Itu di rumah kita nggak diem, kita diskusi di situ. Paman saya ngomong ini harus ditelusuri, ini bikin nggak tenang kampung, keluarga kita disorot, nama baik kita, ada apa ini.
Di situ dipanggil lah bibi saya. Bi kumaha ieu? Si Uwa teh gawe naon gitu. Ibaratnya si Uwa tuh bikin apa sampai seperti ini. Teu nyao, geus ulah ngaganggu. Di situ marah lah bibi saya, entah kenapa tiba-tiba marah. Bibi saya yang istrinya Uwa ini emang. Loh, saya di situ mikir, kok marah? Harusnya sedih dong. Kenapa suaminya bisa kayak gini? Suaminya difitnah, harusnya sedih, bukan marah dong. Kok marah gitu. Terus ditengahin lah sama mama saya. Sini duduk dulu, ayo kita ngobrol. Aya naon ieu teh bisa seperti ini. Sampai marbot juga ngomong kalau misalnya jenazah Uwa itu ngeluarin bau. Terus kedua jenazah miring ke kanan waktu diangkat. Terus Uwa suka ngambil air dari belakang masjid. Kamu tahu nggak, suami kamu ini suka ngambil air dari belakang masjid. Nya teu nyao atuh, ulah ka urang. Geus bubar. Teu kudu di dieu. Terus kita di situ diem, tapi kita nggak ninggalin. Kita nggak ninggalin bude saya waktu itu. Kita benar-benar nginep di situ dan kita diem. Akhirnya kita diskusi sendiri. Paman saya bilang, ya udah, nanti mamang yang cari tahu ke kota. Ke kota tempat Uwa saya itu bekerja. Rencananya gitu. Malam semakin larut dan kita memang benar-benar gak bisa tidur. Kita semua itu 15 orang itu tidur di ruang tamu. Sempit-sempitan. Memang kita gak ada yang berani tidur di kamar sama sekali waktu itu. Kita benar-benar kebayang-bayang apa yang udah terjadi. Dengan pikiran kita masing-masing kita bertanya-tanya, ini kenapa? Ini kenapa, ada apa keluarga kita bisa kayak gini? Karena memang sebelumnya gak pernah ada. Keluarga kita ada kejadian aneh seperti ini tuh gak ada. Keesokan harinya kita beres-beres seperti biasa. Terus saya tanyalah ke anaknya Uwa saya yang paling gede itu. Eka mana? Aku bilang kayak gitu kan. Kebetulan anaknya Uwa saya itu yang paling gede itu laki-laki. Ini mau nganterin si mamah ke kota, cenah. Nganterin. Iya itu si mama mau belanja katanya buat tahlil. Yaudah tuh hayu Neng ikut. Saya tuh bilang gitu kan. Udah jangan, si mama lagi sensitif gara-gara masalah semalam gitu kan. Ibunya Neng juga ikut ngomong gitu, mojokin. Udah Neng di rumah aja. Teteh ikut, aku teh bilang gitu ke anaknya yang kedua, anaknya Uwa yang kedua. Ikut atuh nemenin mamah, kata si Aa gitu. Keluarlah bude saya dari kamar. Saya cuma nyapa gini. Bude sehat, mau ke kota. Neng ikut ya, aku bilang itu. Bude saya cuma ngelirik gini. Tekudu, gak usah ngurusin keluarga saya. Kata bude saya gitu. Saya di situ langsung diem dong. Saya ada sedikit sakit hati gitu. Kok diperhatiin kayak gitu ya. Akhirnya bude saya pergi. Terus paman saya datang. Udah makanya gak usah ditanya orang kayak gitu mah. Kata paman saya. Saya cuma bilang, kok bisa ya gitu. Saya nanya baik-baik jawabnya gitu. Ya gitulah kalau orang udah kena setan. Kata paman saya bilang kayak gitu. Setan apa? Aku bilang gitu. Ya bisi, ya barangkali aja beneran dia pesugihan sama suaminya. Kan kita nggak tahu, mau kita telusurin. Di situ saya cuma diem. Pesugihan apa sih? Kata saya tuh bilang gitu. Ya nggak tahu. Nantilah saya cari tahu. Saya diem di situ. Paman saya bilang gini. Besok aja lah cari taunya. Ini warga pada bilang ke saya kalau nggak mau tahlil abis maghrib. Jadi ya tahlilnya dimajuin jam 3-an, kata paman saya gitu. Ya udahlah, berarti aku harus beres-beres. Iya kasih tahu yang lain suruh siap-siap, soalnya nggak mau maghrib. Katanya tahlilannya maghrib ya, nggak mau. Selang berapa waktu itu pas abis zuhur sekitar pukul 12:30, tiba-tiba ada yang telepon. Ke telepon rumah waktu itu. Kan ada telepon rumah ya. Diangkatlah sama kebetulan adiknya mama saya gitu. Jadi bibi juga. Diangkatlah sama bibi saya. Halo, assalamualaikum. Iya, benar. Innalillahi. Di situ saya lagi megang sapu. Saya langsung diem.
siapa lagi yang meninggal? Saya tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Udah gitu mama saya datang lah. Siapa yang meninggal? Siapa? Di situ bibi saya cuma diem. Ya nanti kita ke sana. Ditutup teleponnya, bibi saya nangis. Saya diem. Siapa yang meninggal, Bi? Itu Bude sama anaknya 2. Hah? Kapan? Itu barusan kecelakaan, Neng. Katanya bilang gitu. Kok meninggal? Kenapa? Aku bilang itu. Saya baru ngobrol loh tadi pagi. Ibaratnya. Saya benar-benar baru ngobrol tadi pagi. Saya nanya, mau kemana? Tiba-tiba udah nggak ada. Saya kaget banget di situ kayak, wah saya baru meninggal. Terus tiba-tiba saya nyaksiin kalau si AA meninggal juga. Itu saya bener-bener deket banget. Saya deket banget sama anak-anaknya Ua. Saya bener-bener kaget kok meninggal semua sekeluarga gitu. Sebab kecelakaan ini kenapa? Katanya dibelokan, ban selip. Waktu itu kan emang turun hujan. Tapi anehnya tuh turun hujannya di arah kota. Sedangkan di desa saya itu gak hujan sama sekali, Mang. Cuma katanya tuh waktu itu bannya selip. Akhirnya kagok, banting setir ke kiri, nabrak pembatas jalan. Dan waktu itu yang meninggal di tempat tuh bude saya sama anaknya yang perempuan, si Teteh. Si AA itu meninggal waktu dibawa ke rumah sakit udah gak ada. Udah gitu dibawa jenazah ke rumah itu jam 12, berarti nyampe rumah itu sekitar jam 1:30. Mang bagus geningan topinya. Mau coba? Mau. Coba kita lihat apakah cocok. Bahannya bagus ya. Coba aku pakai ya. Wah, Cakep nggak Mang keren. Nanti Buat dipakai aku ya? aja ya. Boleh, nanti pulangnya dipakai ya. Bener ya, buat Oke. aku ya. Bagus banget soalnya. Terus 1:30 siang. Jadi waktu itu kita nggak fokus buat tahlil. Kita fokus jenazah. Jadi waktu itu tahlilnya itu nggak diadain. Kan harusnya habis duhur ya, habis asar gitu jam 3-an ya. Jadi kita itu nggak ngadain tahlil waktu itu. Jam 1:30 jenazahnya datang, terus disolatin, dikafanin langsung dikubur. Hari itu juga. Jadi sekitar jam 3:30 itu langsung dikubur. Kita itu kejar-kejaran sama waktu. Karena apa, Mang? Karena waktu itu semenjak kejadian keranda terbang itu, warga itu nggak mau keluar, abis maghrib itu nggak mau keluar. Jadi bener-bener yang ke masjid juga nggak ada, bener-bener hening aja, hening. Jadi semua masing-masing di rumah masing-masing, azan-azan tetap, tapi nggak ada yang mau keluar selepas maghrib tuh. Dan memang semua nutup pintu, nggak ada yang mau di luar rumah, nongkrong-nongkrong gitu nggak ada yang mau. Semuanya di dalam, tutup pintu, tutup jendela rapet, nggak ada yang mau keluar. Dan kita bener-bener sedih banget waktu itu. Terburuk banget. Saya ngerasanya tuh kayak yang, ya Allah, kenapa keluarga saya kayak gini? Kenapa keluarga saya meninggal semua? Saya mikir kayak gitu. Saya diem di situ. Semua diem. Kita ngaji di situ kan. Kita ngaji dalam rumah gitu. Dalam rumah kita ngaji keluarga aja. Kita ngaji terus. Selesai ngaji kita diskusi lagi. Hayu kita cari benang merahnya, kata paman saya. Memang di sini paman saya yang vokal gitu untuk nyari tahu. Kita harus selesaiin masalah ini. Jangan sampai ada korban berikutnya. Paman saya itu benar-benar ngotot banget mau buka kamarnya Ua sama Bude gitu. Ua Hamdan sama Bude itu mau dibuka kamarnya. Tapi keluarga kita itu kayak yang udah jangan dulu, nanti besok pagi lagi. Maksudnya paman saya itu menggebu-gebu itu mau nyari tahu gitu. Ada apa di kamarnya gitu. Udah nanti besok lagi aja. Kita cari, kita ke kota. Ya ini gak bisa diginiin, gak bisa diem aja. Kita harus cari akar masalahnya ini dari apa. Keluarga kita dibantai, keluarga kita abis-abisan gak ada semua.
takut gitu. Siapa lagi habis ini yang meninggal? Jadi kan keluarga Ua bener-bener udah gak ada. Ua, istrinya, anaknya 2 udah gak ada. 4 orang loh, gak ada. Udah besok lagi, kita fokus aja ngaji. Kita fokus di sini ngehangatin rumah ini. Tuh kata bibi saya yang lain itu. Akhirnya kita di situ ngaji sampai jam 3. Terus kita tidur di situ. Kita benar-benar tidur tuh di ruang tamu seperti biasa. Dan di situ memang ada anak kecil. Nah, anak kecil itu ponakan saya gitu. Tiba-tiba dia nangis gitu. Itu apa? Itu apa? Nunjuk ke tembok. Pada saat itu tuh ditenangin lah sama yang lain. Di situ mulai mencekam dong gitu suasana itu. Karena memang hari ke-1, hari kedua, hari ketiga itu nggak ada ponakan saya ini ngigo gitu. Ponakan saya ini nunjuk-nunjuk tembok itu sambil nangis itu nggak ada. Itu kejadiannya pas Bude sama anak-anaknya Bude itu meninggal. Itu apa? Itu apa? Ditenangin lah. Udah jangan nangis, jangan nangis. Tetap nangis. Di situ kita semakin apa ya? Semakin serem lah gitu suasana rumah itu. Terus tiba-tiba dari luar ini ada bunyi gebruk gitu. Gak tahu itu apa yang jatuh. Karena kita juga sekeluarga gak ada yang berani buka pintu. Memang kita itu di dalam terus. Kecuali memang udah sekitar jam 6, udah terbit matahari, baru kita berani buka pintu. Kita sholat apa juga di rumah. Kita gak ada yang berani keluar sama sekali. Buka pintu aja enggak. Dan kita memang udah ngomong ke ponakan-ponakan saya yang kecil itu, udah gak ada yang boleh main di luar. Takut. Kita gak berani lihat apa itu yang jatuh kan ya. Gak berani kita. Udah gitu kita bareng-bareng nih sholat berjamaah itu di dalam jamaah. Terus kita ngaji lagi. Udah agak siang matahari terbit baru kita buka pintu. Buka pintu terus paman saya tuh lihat apa yang jatuh, nyari-nyari dan ternyata gak ada. Gak ada barang jatuh, gak ada pohon tumbang atau gak ada pot jatuh gitu yang motor jatuh gitu nggak ada. Padahal itu bener-bener suaranya gede banget mang. Buk gitu. Tiba-tiba jatuh. Itu jam 3 pagi, setengah 4. Pokoknya ponakan saya itu nggak berhenti nangis sampai azan subuh. Azan subuh jam 4, setengah 5 itu baru dia tidur. Dia tetap nangis. Nangis terus sambil nunjuk tembok ada apa. Kan keluarga kita nggak ada ya yang bisa kayak gitu. Jadi ya cuma hawanya aja gitu. Hawanya bener-bener serem gitu. Tapi kita gak bisa lihat itu di tembok itu ada apa. Gak bisa. Cuma serem aja gitu. Hawanya makin merinding lah gitu. Di rumah itu. Nah, terus esok harinya ada yang datang lah ke rumah warga. Punten. Mau ketemu sama paman saya gitu. Iya ada apa gitu. Tolong ya kita warga sini merasa gak aman gitu. Tolong dicari tahu soalnya ini kan udah yang meninggal udah 4 orang dari keluarga kita gitu. Iya ini juga mau dicari tahu. Maaf ya atas kegaduhan yang terjadi gara-gara keluarga saya kata paman itu. Udah gitu paman saya datanglah ke kantor mencari tahu. Kota itu paman saya pergi ke kota. Itu paman saya pergi ke kota sendirian posisinya naik motor. Ke kantor? Iya ke kantor Uwa saya, kantor Uwa Hamdan. Oh ya mang, dulu itu Uwa saya itu sales makanan ringan. Paman saya pergi ke kantor Uwa Hamdan. Punten assalamualaikum ya. Ini mau ketemu atasannya ada enggak gitu. Oh lagi keluar sih bapaknya kata karyawan situ juga. Siapa ya masnya gitu. Pastikan ditanya gitu. Saya keluarganya Hamdan mau nanya. Oh iya kemarin meninggal ya turut berduka cita. Iya kebetulan istri dan anaknya juga meninggal gak ada. Innalillahi.
Yang bener mas, iya. Sok atuh duduk dulu katanya tuh bilang itu. Ya udah akhirnya dipersilakan duduk lah paman saya itu. Kemudian paman saya cerita, ini kata marbotnya harus cari benang merahnya karena meninggalnya nggak wajar. Kata si temennya Waham dan ini, coba cari si Maman. Dia tahu pasti ngelakuin hal yang gak benar. Kok bisa bilang gitu? Iya, soalnya dia itu bareng-bareng terus katanya. Dia itu bareng-bareng terus. Harus dicari tahu tuh. Dia pasti ngelakuin hal yang gak bener. Tiba-tiba resign, tiba-tiba kaya. Aneh kan? Apalagi kalau bukan pesugihan. Oh, ya udah, makasih informasinya. Paman saya nggak nanggepin gitu atas omongan rekannya uas saya. Cuma paman saya di situ kan memang kenal sama temennya uas saya itu, Amaman itu kenal, dan paman saya memang tahu rumahnya di mana itu, tahu karena itu masih tetangga desa lah gitu. Akhirnya paman saya datang lah ke desanya Amaman ini. Datang, ternyata di situ udah nggak tinggal di situ. Amaman tuh udah nggak tinggal di situ karena dulu di situ itu ngontrak. Jadi Amaman tuh katanya Amaman sekeluarga tuh pindah ke kota, ke rumah mertuanya sama istrinya itu dibawa semua ke kota. Di situ kan hari mulai gelap ya, udah sekitar jam 2:30. Jadi paman saya tuh milih buat pulang gitu, untuk nyiapin tahlilan sekalian ngobrolin apa yang ditemuin tadi di kantor. Akhirnya paman saya datang nyeritain kalau tadi abis dari kantor terus ketemu sama temennya Waham dan rekan kerjanya, dan katanya ada something yang harus diberesin gitu dan dapat satu nama yaitu Amaman. Akhirnya kita fokus tahlilan aja dulu. Jadi kata bibi saya, udah kita fokus tahlilan dulu aja, kita berdoa dulu. Besok lagi nyarinya karena ini udah malam, udah mau malam gitu. Kita tahlilan, itu berarti di hari keempat. Tahlilannya malam? Enggak, tahlilannya sore. Iya. Warga datang? Warga datang, tetap datang. Setiap kita tahlilan itu emang alhamdulillah datang. Cuma ya dengan wajah-wajah yang bertanya-tanya, wajah-wajah yang judes, jutek gitu. Wajah-wajah yang terus menuntut, ayo cari tahu biar kampung kita aman lagi. Seperti biasa ngaji beres ya sekitar jam 4 itu udah beres, warga pamit dan kita di situ diskusi lagi. Gimana ini? Ayo besok panggil mertuanya Ua. Rencana besok itu si paman saya tuh memanggil mertuanya Ua juga, siapa tahu gitu. Karena kan memang orang tuanya Ua ini tinggal papahnya aja kan, tinggal papahnya Ua aja. Nah jadi papahnya Ua itu kalau di Sunda mah saya manggilnya tuh ake gitu, ake kayak abah gitu. Saya manggilnya abah gitu. Nah kalau si abah ini memang setiap tahlil memang datang gitu, memang datang setiap tahlil, dan memang abah ini bilang saya nggak tahu apa-apa tentang anak saya. Jadi abah itu udah negesin dari keranda terbang itu, saya nggak tahu apa-apa tentang anak saya. Anak saya mendadak kaya juga, saya memang nggak tahu menau asal kekayaan itu dari mana. Paman saya ini ngotot buat besok gimana caranya manggil mertuanya Ua saya, karena menurut paman saya itu dari hari pertama sampai hari keempat itu, sampai istilahnya apa ya, bude saya meninggal itu kan berarti anaknya meninggal itu cuma datang, ya udah datang nyolatin, nyampe kuburan udah tahlil itu nggak pernah mau datang. Jadi aneh banget, mertuanya Ua saya itu dua-duanya nggak datang tahlil, nggak pernah datang tahlil. Anaknya meninggal ditahlilin juga ya nggak datang, cuma datangnya waktu penguburan, waktu jenazah aja dibawa gitu, dikubur, disolatin baru datang. Seperti itu. Jadi paman saya tuh ngotot pasti terlibat. Kita tidur waktu itu, sekitar pukul, karena kita udah capek banget ya. Kita tidur itu sekitar pukul 8 Mang. Kita jam 8 itu kita udah pada tidur semua. Nah udah gitu kita tidur di ruang tamu kan ya. Terus tiba-tiba biasa
ponakan saya nangis lagi. Itu apa, takut gitu kan. Emang umurnya nggak terlalu kecil juga karena udah masuk SD ya, SD kelas 1. Jadi cuma nangis, ngelilir, itu apa, takut sambil nunjuk ke tembok. Akhirnya orang tuanya ponakan saya ini, udah ayo kita ngaji lagi. Dan kita ngaji pada saat itu ponakan saya tetap nangis. Kita ngaji bareng-bareng di situ. Bangun di ruang tamu, bangun semua, ponakan saya tetap nangis. Jadi nggak ngaruh apa-apa tuh, Mang. Walaupun ponakan saya itu ngaji segala macam itu nggak ngaruh, tetap nangis, tetap nunjuk tembok. Itu apa. Sedangkan itu posisi udah jam 8 malam dan kita nggak ada satu yang berani keluar gitu. Akhirnya paman saya tuh keluar dari kamar dan memang waktu itu yang berani tidur di kamar itu cuma paman saya, tapi memang kamarnya itu ya bukan di kamar uas saya ya, tapi kan ada kamar lain gitu. Paman saya keluar dari kamar, ada apa ini? Itu si Dede nangis terus, nunjuk-nunjuk ke tembok. Kita mau ngaji rencananya, udah sama saya. Akhirnya sama paman saya dipeluk, nggak tahu dibacain apa, diem, tidur lagi. Paman saya cuma ngomong, mungkin didatengin, gitu aja. Terus kita di situ, ayo kita ngaji aja, kata mama saya. Ayo kita ngaji aja. Emang ibu saya manggil paman saya itu AA, anak kan lebih tua. Ayo kita ngaji aja. Ayo, terus kita ngaji di situ, ngaji sampai jam 3 pagi ya waktu itu. Sampai jam 3 pagi udah ngantuk, ganti-gantian. Akhirnya kita tidur. Nah tidur, anehnya Mang ya, setiap menjelang subuh pasti ada bunyi gebruk dari luar. Itu giliran besok paginya nih dicari tuh nggak ada apa-apa. Gak ada barang jatuh, nggak ada apa. Dan memang di situ pohon tuh ya cuma pohon hias aja gitu dan bentuknya juga nggak terlalu besar. Kira-kira seginilah. Nggak nyampe badan saya gitu, ibaratnya nggak nyampe setinggi saya gitu. Kecil pohonnya juga, bukan pohon kayak pohon pepaya atau pohon apa, enggak, bener-bener pohon-pohon hias aja gitu di tamannya. Memang setiap gitu Mang, setiap jam 3 itu pasti ada bunyi barang jatuh, gebruk, dan itu bunyinya keras banget. Kita nggak ada yang berani buat keluar lihat, termasuk paman saya, walaupun paman saya pemberani gitu ya. Tapi paman saya itu nggak berani ngelihat gitu, keluar itu nggak berani, bener-bener. Pokoknya semenjak ada kejadian keranda itu, kita bener-bener di dalam aja gitu. Pas pagi, paman saya udah siap-siap, saya nanya, mau kemana? Wak, saya kan manggilnya Wak juga ya. Mau kemana Wak? Ke kota. Ini sama mama, ngomong ke mama aku, mama. Terus sama Bi Iya berangkat, semua itu sekitar ada 5 orang termasuk saya gitu. Jadi yang berangkat itu mama saya, paman saya nyetir, terus ada adiknya mama juga, terus ada bibi saya sama saya. Jadi perempuannya itu 3, laki-lakinya 2. Kita berangkat naik mobil ke kota waktu itu. Waktu kita nyampe kota itu, kita nyari-nyari rumahnya Amaman karena memang susah ya. Susah itu, nggak ada yang kenal Amaman. Adanya mungkin kenalnya sama mertuanya Amaman, tapi kan kita nggak tahu nama mertuanya siapa gitu. Jadi akhirnya kita bener-bener nyari-nyari waktu itu, nyari-nyari. Terus ketemu rumahnya gitu. Kita baru aja masuk, assalamualaikum, ada Amamannya nggak gitu, bilang ada, kata istrinya gitu. Ini saya keluarganya Hamdan gitu, kata paman saya itu, saya mau ketemu sama Maman gitu. Oh iya sebentar, dipanggilin lama banget itu, ada sejam nggak keluar gitu. Terus tiba-tiba istrinya keluar, maaf Amamannya nggak mau ditemuin, lagi kurang enak badan, tadi juga saya bangunin susah. Oh ya udah, saya aja yang bangunin,
kata uwa saya. Pas uwa saya mau masuk, tiba-tiba ada telepon bibi saya. Bibi saya nelpon, kesini dulu, ini orang tuanya Bude meninggal. Di situ langsung kaget dong bibi saya, orang tuanya siapa? Pak Haji. Iya nggak ada. Hah, nggak ada? Iya, baru kita mau nyari, kata bibi saya gitu. Ulah jangan bohong gitu, kata bibi saya, jangan bohong. Nggak bohong sini, pulang aja pulang, katanya tuh gitu kan. Udah gitu kita sekeluarga bilang lah ke paman saya, besok lagi ayo kita pulang dulu, itu meninggal mertuanya Hamdan gitu, mertuanya Wah Hamdan. Akhirnya kita pulang lah. Emang waktu itu amamannya juga nggak mau ditemuin, jadi akhirnya kita pamit pulang, yang penting rumahnya udah ketemu, kita pulang. Itu posisinya kan waktu kita pulang itu sekitar jam 2:30 sore ya. 2:30 sore kita pulang, itu nyampe desa itu sekitar jam 3:30 kita datang, itu udah mulai tahlil. Tapi kan karena si rumahnya si Waham dan sama rumah mertuanya itu misah dan jaraknya agak jauh, jadi waktu di beda desa gitu. Jadi waktu di rumahnya si orang tuanya Bude ini posisinya itu udah dikuburin gitu. Sekitar jam 4 itu udah dikuburin si jenazah tuh. Dan dua-duanya yang meninggal, Mang. Kita tanya dong, kenapa meninggalnya? Dan ternyata memang meninggalnya itu kecelakaan di tempat yang sama seperti kecelakaan Bude saya sama anak-anaknya. Meninggalnya sama, Mang. Meninggalnya sama. Udah gitu kita di situ kaget dong. Berarti korbannya nambah 2 lagi. Jadi total ada 7 orang yang korban. Dalam 1 minggu itu? Iya, belum 1 minggu, baru 5 hari. 5 hari itu tambah 2 korban, jadi 7 totalnya. Kita pulang, kita ngaji seperti biasa. Besok harinya kita sekeluarga cari lagi. Masih formasi yang sama, paman saya, bibi saya, terus paman saya yang satunya lagi. Jadi totalnya ada 5 orang termasuk saya di mobil itu. Kita berangkat pagi-pagi itu sekitar jam 7 pagi kita udah start berangkat ke kota. Paman saya di jalan bilang, pokoknya hari ini kita harus bikin si Maman itu ngomong, ini udah parah ini yang meninggal udah tambah banyak, mau siapa lagi yang meninggal. Di situ kita datanglah ke tempatnya Maman. Nyampe sana, Assalamualaikum, nggak dibuka-buka. Assalamualaikum. Ya udah kalau nggak dibuka-buka kita dobrak aja ya pintunya. Di situ paman saya udah mulai emosi kan karena nggak dibuka-buka. Akhirnya dari dalam itu istrinya Amaman itu buka pintu. Iya maaf tadi lagi di kamar mandi. Tolong dong, suaminya suruh keluar, kata uwa saya itu. Uwa saya yang satunya lagi. Ini kita mau ngobrol penting soalnya udah menelan korban 7 orang. Korban apa ya? Iya ini korban gara-gara Waham dan sama Amaman nih. Katanya sekongkolan pesugihan. Oh maaf saya nggak tahu apa-apa, kata istrinya gitu kan. Bentar saya panggilin suami saya. Di situ uwa saya udah mulai emosi kan karena ya dari kemarin nggak mau nemuin gitu. Udah gitu kita masuk lah ke dalam terus dipanggil dan kali ini datang. Amaman tuh datang. Di situ uwa saya langsung ngomong to the point, punten ya, saya dari keluarganya Hamdan mau tahu ada apa ya sama saudara saya sampai udah sekeluarganya meninggal, ditambah mertuanya kemarin dua-duanya meninggal. Ada apa ya, bisa diceritain nggak? Situ Amaman nangis, terus Amaman ya digini ceritanya. 2 tahun yang lalu itu Waham dan ini cerita ke Amaman. Gimana ya? Saya kelilit utang, katanya tuh bilang kayak gitu. Udah nyampe lagi ke kantor yang nagihnya. Utang apa? Kata Amaman. Iya biasalah istri, katanya bilang gitu. Mungkin saya kurang ngasih uang. Nah, udah gitu Amamannya itu, ya udah yuk kita pesugihan aja di situ ngomongin.
Di situ mana? Ya itu situ biasa yang biasa orang mancing gitu. Emang ada, kata Pak Wahamdannya itu. Ada, kata Amaman. Yuk kita ke sana nanti malam. Wah saya itu setuju kan. Malam itu sekitar pukul 9 malam itu berangkatlah Wah saya, Bude, sama Amaman bertiga berangkat dari desa ke sebuah situ. Pas nyampe situ ketemulah sama Kuncen. Ada apa kesini? Ini teman saya kelilit utang, katanya tuh nggak bisa bayar. Kenapa datangnya ke sini, kata Kuncen. Siapa tahu Abah bisa bantu, kata Amaman. Ya sok, nanti malam Jumat Kliwon datang lagi ke sini bawa kambing gendit sama bawa sajen, katanya bilang gitu. Apa itu sajennya? Ayam cemani 2 sama sesajenan yang biasa buat di sini bertapa. Kembang 7 rupa. Iya. Pulanglah mereka. Gimana ya, kambing itu kan mahal, susah lagi nyarinya. Mana saya lagi banyak utang, gak punya uang, suruh beli kambing. Emang bener ya ini bakal berhasil? Terus kata Amamannya, iya bakal berhasil. Udahlah minjem lagi aja buat beli kambingnya. Duh, saya harus jual apa ya? Gak ada barang lagi di rumah, udah habis. Ya jual lah motor. Ya gak bisa dong, kalau motor kan itu satu-satunya. Itu kan buat anak saya juga sekolah, buat saya berangkat kerja. Kalau ini nggak berhasil gimana? Motor hilang. Terus di situ Amaman teruslah membujuk. Udah berhasil, tenang aja. Saya tanggung jawab kalau motor kamu nggak balik lagi nanti pakai motor saya. Kata Amaman gitu. Tapi Amaman juga mengakui kalau Amaman ini ada ngomong nanti kalau berhasil saya dikasih ya. Seperti itu. Karena bujukan Amaman itu akhirnya Uwasa itu mau jual harta satu-satunya yang terakhir tersisa. Yang terakhir tersisa itu kan motor ya Mang ya. Itu akhirnya mau dijual sama Uwasa saya, berharap bisa balik lagi berikut dengan kelebihannya gitu kan. Berikut utang-utang Uwasa itu lunas. Dan akhirnya dijual lah si motor itu sekitar dapet 5 juta buat beli si kambing. Nyari-nyari lah kambing genditnya kan memang susah ya nyarinya gitu. Nyarinya susah banget, udah gitu ketemu itu di daerah Jogja di kampungnya bude saya. Ketemu, dibawa ke desa malam Jumat, dibawalah kambing pakai motor yang ban 3. Ban 3 itu bertiga lagi, formasinya tetap sama, itu Amaman, Uwasaya sama Bude. Berangkatlah masuk ke situ itu. Di situ itu suasananya benar-benar mencekam banget. Malam Jumat itu si angin tuh berhembus kencang banget. Terus si kambing itu diseret ke tengah batu, akhirnya diikat. Terus sesajennya disimpan di atas batu, dan udah gitu di sana si Kuncennya itu baca-baca mantra. Udah gitu dari dalam air muncul makhluk mengerikan, kuku panjang, pakai jubah hitam. Terus udah gitu datang dekatin itu. Begitu datang, anehnya katanya berubah. Makhluk mengerikan itu berubah jadi perempuan. Tawa, tapi ketawanya bukan ketawa yang seperti itu ya, kun itu bukan, tapi ketawanya menggelegar. Dan satu persatu dimakanlah sesajen itu. Setelah itu selesai ritual dan ritualnya berhasil. Tapi ada pantangannya Mang. Jadi pantangannya itu gak boleh ibadah. Terus setiap malam Jumat itu harus nyiramin air ke keranda.
keranda mana aja, yang penting keranda harus disiramin gitu kata kuncennya. Udah gitu tanda berhasil ritualnya itu di bawah kasur itu ada uang. Ada uang. Nah itulah yang bikin uas saya itu jadi mendadak kaya. Jadi mendadak kaya, terus punya peternakan, buka peternakan, terus bisa bayar hutang, punya mobil, bangun rumah, pokoknya jadi orang terkaya di desa itu. Tapi pantangannya kan balik lagi, nggak boleh ibadah. Mungkin uas saya itu merasa sudah kaya, merasa sudah mau nyari apa lagi. Akhirnya uas saya datang lagi nih ke Amaman, bilang, "Man, hayu kita umroh." Ngaco, orang nggak boleh ibadah, nggak boleh apa-apa, umroh lagi ngaco. Tanya, "Kamu mau?" Karena kutukan, kata Amaman gitu kan. Enggak apa-apa, udahlah saya juga udah mau mulai tobat, udah mau mulai sholat, hidup mah gak lama, kata uas saya gitu. Nah akhirnya memang gak ada cerita lagi, maksudnya udah bener-bener lost count antara uas saya sama Amaman. Terus ternyata uas saya ini jadi ke masjid lagi. Tadinya gak pernah ke masjid, jadi ke masjid lagi. Dan memang uas saya ini ada daftar umroh buat uas saya sama sekeluarganya gitu. Tuh gak lama uas saya ke masjid lagi, uas saya jatuh sakit. Nah jatuh sakit itu nih Mang ya, sakitnya gak jelas. Jadi sakitnya tuh si badan tuh merah-merah kayak kena bentol-bentol gitu ya. Terus dibawa ke rumah sakit, dibawa kemana, bilangnya ini mah alergi cuaca gitu. Tapi setiap malam nih, setiap jam 3 pagi sampai subuh itu uas saya itu selalu kepanasan. Jadi kayak orang kepanasan gitu. Dibawa ke alternatif, dibawa sampai ke mana-mana itu ya memang nggak sembuh. Sampai akhirnya suatu malam uas saya jatuh dan dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dokter diagnosis itu kalau uas saya serangan jantung. Nah pulanglah kita dari rumah Amaman nih, pulang dari rumah Amaman kita biasa tahlil, nyiapin tahlil segala macam, dan akhirnya esokan harinya itu kita ke suatu pesantren di situ, pesantren di kampung saya. Jadi disclaimer nih emang ya, uas saya itu ngelakuin pesugihan lampor. Kalau mamanya sendiri ikut ritual Kak? Ikut ritual. Jadi mereka berdua dong? Iya mereka berdua, jadi Amaman sama uas saya sama istrinya bertiga. Oh istrinya ikut juga? Ikut, pada saat ritual itu ikut Mang. Seperti itu, jadi bertiga, mereka bertiga ini. Nah, udah gitu ke pesantren lah kita bilang tolong dibersihin rumah sama desa gitu. Dan akhirnya selama 7 hari 7 malam itu santri-santri semua ngaji rutin di rumahnya Uwa. Alhamdulillahnya nih emang ya udah ngaji rutin itu ya memang udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi gitu. Tapi Mang ya ada lagi Mang berita. Jadi waktu hari ke-7 pembersihan rumah itu tiba-tiba istrinya Amaman ini nelpon. Assalamualaikum gitu katanya tuh. Iya ada apa teh? Ini Amaman jadi gila katanya bilang. Astagfirullahaladzim, kenapa aja? Minta tolong dong, sini bawa kiai atau apa buat sembuhin suami saya gitu, sambil nangis istrinya tuh nelfon. Iya nanti kita bawa dari sini ke sana gitu. Di situ uas saya itu langsung bawa dari pesantren yang sama itu bawa ke sana, berharap Amaman bisa disembuhin gitu. Dan ternyata memang udah nggak bisa disembuhin. Jadi Amaman itu berpulang itu sekitar 2 tahun setelah kejadian ini. Jadi sekitar 2024 itu Amaman itu berpulang. Meninggal. Tapi dengan cara apa meninggalnya? Meninggalnya sakit. Jadi sakit diagnosis dokternya itu sakit panas gitu, mengarah ke DBD dan akhirnya meninggal. Tapi selama 2 tahun itu ya Amaman tetap jadi gilanya itu, jadi kayak orang linglung, diem, makan ya makan, diem, nggak ngobrol, nggak apa, nggak cari uang gitu.
diajak ngobrol cuma diem, maunya di kamar diem gitu. Tapi bisa makan, bisa mandi, bisa aktivitas, cuma nggak mau cari uang gitu. Dia cuma diem aja seperti itu. Dari kejadian yang dialami keluarga saya ini, saya benar-benar sakit banget gitu. Saya kalau cerita ini saya inget gitu, flashback 2 tahun ke belakang gimana waktu itu kita masih guyup, masih kumpul bareng lebaran. Wah, saya ketawa-tawa nyeritain bisnisnya yang maju, jadi inspirasi buat kita ya anak-anak muda gitu kan. Sampai saya ngajarin, ini loh kalau ngurus ayam kayak gini. Terus si AA juga baik banget ke saya, bahkan nolongin saya berapa kali gitu. Keluarganya memang baik, Mang gitu. Keluarganya memang baik dan saya bener-bener kehilangan banget, bisa meninggal semua gitu. Dan ternyata saya ini melakukan hal yang dilarang oleh agama kan ya, pesugihan. Mengenai lampornya masih suka muncul nggak setelah pelaku ini meninggal semua? Enggak, udah nggak muncul itu setelah pembersihan. Udah nggak muncul setelah pembersihan. Jadi sebelum pembersihan kita balik dari rumahnya Amaman nih, Mang, itu masih adanya tuh nerornya itu di rumah, tapi udah nggak ada keranda terbang, udah nggak ada. Cuma di rumah itu pertama mencekam, kedua setiap jam 3 pagi itu ada ada bunyi gedebruk jatuh, sama ponakan saya ini tetap nunjuk tembok nangis. Selama berapa lama itu? Selalu begitu? Berarti 5 hari. Oke. Jadi setelah itu kampung aman ya? Iya, kampung aman itu setelah dilakukan pembersihan sama pesantren. Udah gitu kampung aman itu semenjak mulai pembersihan hari pertama sampai hari ke-7 itu mulai aman lagi dan orang-orang berani keluar lagi itu setelah 7 hari selesai pembersihan. Nah, si warga kampung ini marah-marah nggak, maksudnya ke keluarganya? Untungnya sih nggak ada yang marah, karena emang kita juga tiap hari itu kita minta maaf. Kita tiap hari minta maaf, kita selalu bilang kita berusaha buat ngatasin ini. Nggak ada yang menghujat lagi? Udah nggak ada yang menghujat lagi. Oke, kekayaannya selama berapa lama mereka berdua ini? Kekayaannya selama si Maman ini 2 tahun. Hanya 2 tahun? Iya, hanya 2 tahun. Singkat ya? Iya, singkat. Tapi kekayaannya luar biasa? Luar biasa. Keluarga Maman juga sama kaya? Sama. Dua-duanya sama-sama resign dari jadi sales. Dua-duanya sama-sama resign jadi sales. Kalau saya ini peternakan ayam, kalau Amaman ini dia jual bakso. Tapi baksonya cabangnya di mana-mana. Jual bakso ya? Iya. Baik, dari akhir kisah ini ada kesimpulan tentunya ya, dan mau dibagikan ke penonton Malam Mencekam. Kira-kira apa pesan moralnya? Iya, jadi jangan tergiur ya sama kekayaan yang instan. Memang tujuannya untuk bayar hutang, tapi kan kalau hutang itu bisa diobrolin sama keluarga. Toh kalau memang beneran urgent itu bisa kita itu urunan gitu untuk membantu. Intinya jangan tergiur lah sama kekayaan yang instan gitu. Siapa sih, semua orang tuh Mang yang nggak mau kaya gitu. Siapa sih yang nggak mau cepet kaya gitu. Termasuk saya juga mau kaya, tapi ya nggak dengan cara instan juga. Memang awalnya enak gitu. Cuma pantangannya cuma nggak boleh sholat aja gitu. Tapi kan ya kita harus ingat sama pencipta kita gitu. Warga pasti tahu nih wajahnya Teh Upi nih kan? Iya. Udah tahu ini keluarganya Ua ya? Iya. Kira-kira mau menyampaikan apa ke para warga? Buat warga yang waktu itu dirugiin sama keluarga saya benar-benar minta maaf ya. Saya juga di sini kehilangan, apalagi itu Ua saya gitu. yang selalu ada buat keluarga saya gitu. Saya juga ngerasa sakit banget gitu kan, keluarga saya meninggal semua gitu. Saya sayang apalagi sama AA saya bener-bener sayang banget gitu sama anaknya Ua gitu, karena dia berapa kali nolongin saya gitu. Saya minta maaf kalau mohon dimaafkan ya. Ya mohon dimaafin kalau waktu itu bikin geger sampai nggak ada yang berani keluar, sampai nggak ada yang berani jualan gitu. Saya bener-bener minta maaf banget, keluarga saya minta maaf gitu. Tolong didoain aja almarhumah biar tenang di sana gitu. Terus jangan ada yang pengen kaya instan, karena nggak ada semua yang gratis gitu. Termasuk kalau kita nyembah ke jin itu nggak ada yang gratis. Malam tahlilan membawa Teh Upi pulang. Namun kematian Ua menyisakan tanda tanya.
keranda terbang menembus gelap dengan sosok bergelantungan di atasnya. Dan seketika desa itu lumpuh oleh teror. Dan seluruh pintu itu tertutup rapat sebelum malam benar-benar turun. Kebenaran pun terungkap bahwa ternyata Ua pernah menukar rezeki dengan nyawa. Doa pembersihan pun dilakukan. Dan ketenangan kembali hadir menyelimuti desa itu. Namun yang tertinggal hanyalah luka. Dan pelajaran pahit bahwa keserakahan tak pernah benar-benar pergi. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.